dikatakan berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa dan pernyataan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari jemaat yang berbahagia, angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu ya. Saya mengucapkan buat bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mengikuti hari raya besar Imlek, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Kyanghi, Kyanghi. Saya lihat beberapa ya yang senyumnya agak lebar, mungkin dapat ampaunya agak lebih banyak kali ya Bapak Ibu ya. Bersuka cita sekali pagi hari ini juga gak kalah bersuka cita karena Tuhan kita memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau. Melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah ini menjadi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Melalui penyembahan kami ya Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih Engkau. Di mana yang mau rela mati bagi setiap kami. Dan sampai saat ini Tuhan, kami berdiri di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi melainkan kasih-Mu yang mengalir senantiasa bagi setiap kami. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang. Kami yang mau menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau. Ya Tuhan, ada bagi setiap kami Yesus. Takkan pernah kami takut Tuhan. Ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah kami bimbang Yesus. Kau di dalamku. Tuhan, Kau penghibur kami. Saat ku lemah, Kau kuatku.
gak akan pernah takut. Kami tak akan gentar. Dan kami tak akan bimbang sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Semua untuk bangkit berdiri, katakan Bapakku datang, ya Tuhan menjemput. Oh Yesus, Engkau ada bagi setiap kami, Engkau ada bagiku Tuhan, ada bagi. Katakan tak usah aku takut, tak usah aku takut, Kau sertaku, tak usah aku gentar, Kau di dalamku, tak usah aku cemas, Kau berdiriku saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama kita naikkan pujian, katakan haleluya. Katakan bahwa Dia hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat agung. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau adalah Allah yang hebat Tuhan, Allah yang ajaib, perkasa, berbuat agung di hidupku. Yesus Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau hebat. Yesus, hanya Yesus Tuhan. Katakan tak usah ku takut Tuhan, tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah aku bimbang, Kau di dalamku, tak usah aku cemas, Kau berdiri saat kami lemah Tuhan, Kau kuatku. Ku nyanyi ya Tuhan, ini ungkapan setiap hati kami Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hebat. Yes, ajaib perkasa, berbuat agung. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau ajaib Tuhan.
Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami Tuhan, bernyanyi pada pagi hari ini adalah ucapan syukur kami kepada Engkau Yesus. Di mana Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami yang datang membawa ucapan syukur kami boleh dipenuhi dengan kehadirat Tuhan, dengan segala berlimpah-limpah. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami yang siap memuji dan membesarkan Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Amin. Bapak Ibu, boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan, boleh kaki-kaki boleh. Tuhan Yesus baik juga boleh, haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mau memuji dan membesarkan Dia. Katakan sama-sama, haleluya. Katakan lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus bertanding, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang terindah. Katakan ku mau setia Tuhan, ku mau setia panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau akan sempurnakan pekerjaanku dalamku. Sama-sama kita katakan lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang berimbang. Tuhan setia
berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Ada amin? Aminnya kecil, mau duduk ya Bapak Ibu ya. Masih kuat berdiri? Amin. Kita lanjut pujian kita. Haleluya. Biarlah Tuhan mengubah setiap ratapan kita menjadi sebuah tarian bagi setiap kita yang percaya pada Dia. Amin. Haleluya. Bisa berjoget bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Di dalam kesesakan Engkau beri kelegaan, di dalam kesedihan memberikan penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Engkau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, oh, Engkau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Engkau beri kelegaan, di dalam kesedihan Engkau beri penghiburan. Katakan kasih-Mu Tuhan melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, di dalam dan sukacita. Engkau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, Engkau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Engkau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak.
Biarlah sukacita ini Tuhan, pagi hari ini terus mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, sukacita itu boleh kami bagikan ke tempat lain ya Bapa, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, walaupun doa kami Tuhan belum terjawab oleh Engkau Yesus, tapi kami percaya bahwa Tuhan memiliki cara yang jauh lebih indah bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau menjawab Tuhan, lebih dari apa yang kami harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ya Tuhan, Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. adakan yang mustahil akan menjadi mungkin Oleh karena percaya, dengan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Seringkali kita mengalami hal-hal di luar dari apa pikiran kita. Tapi pagi hari ini, biarlah kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Karena Yesus mendengar, Yesus menjawab, dan melakukannya bagi setiap kita. Kadang cara kita selalu gagal, tapi caranya Tuhan tidak pernah gagal bagi saya dan saudara. Mari saudara, pagi hari ini saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. ya Tuhan, Engkau menjawab Tuhan, lebih dari apa yang kami harapkan. Dengan caranya
di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan, oh Yesus, Yesus mendengar. Oh Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Bahkan sebelum kami menyampaikan isi hati kami, Tuhan sudah mengerti. Dan Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau menjawab, memberikan yang terbaik menurut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini juga ada di dalam rumah-Mu untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Ini semua kebaikan-Mu. Dan sekarang boleh mendengarkan firman-Mu, suara-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada setiap kami yang hadir, supaya kami semua mengerti, mempercayai dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah sebab kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Gongsi facoy. Iya, semua merah-merah ya. Kalau saya gongsi-gongsi ini sama saudara, beruntung saya ya. Sekali begini nanti angpaunya banyak. Ya. Saudara, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi bukan soal angpau ya. Saya dapat tema itu tentang memulai dengan benar. Ya. Hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ya. Kalau perjalanan itu kan mau diselesaikan harus dimulai dengan langkah awal, betul ya? Kita mau lihat dulu di dalam Alkitab Amsal 14 ayat 15. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ya, ini sudah dituliskan di dalam Alkitab bahwa orang bijak itu memperhatikan langkahnya. Tadi udah saya bilang bahwa hidup ini seperti sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu ada ribuan langkah untuk sampai di akhir, betul ya? Tapi nggak akan sampai-sampai kalau kita nggak mulai dengan langkah awal. Kita nggak memulai dengan langkah pertama. Tapi memulai dengan langkah pertama pun bisa jadi nggak sampai di akhir langkah, di akhir perjalanan. Kenapa? Karena langkahnya nggak benar gitu ya. Akhirnya kita nggak sampai di tujuan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan orang yang bijak itu memperhatikan langkahnya. Semuanya dipikir, semuanya dipertimbangkan dulu.
sebelum melakukan segala sesuatu. Di sini pasti banyak nih ya pengusaha nih, ya kan? Orang-orang yang bergerak di bidang macam-macam ya. Saudara-saudara, sebelum memulai usaha, nah biasanya kan kita pikirkan dulu ya, langkah apa yang akan kita ambil. Sebelum menikah juga begitu, ya kan? Enggak ujuk-ujuk kata orang Jawa gitu ya. Enggak tiba-tiba ya hari ini kenalan terus besoknya kita nikah yuk gitu ya. Kita harus memikirkan langkah apa yang akan ditempuh untuk selanjutnya. Pendidikan juga begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mau meningkatkan ya kan kapasitas kita di dalam dunia pendidikan dari TK. Kalau TK mah kita nggak pikir-pikir ya, biasanya yang mikirin itu orang tua. Mana ada anak TK pilih-pilih, mama aku mau TK-nya di sini gitu ya. Biasanya orang tua sudah atur. Saudara-saudara, kemudian SD begitu juga masih dalam pengaturan orang tua. Tapi dari SMP mungkin ke SMA mulai memilih-milih, ya kan? Aku maunya di sini, aku maunya di sana. Terus lagi kuliah, aku mau kuliah di sini, tapi jurusannya ini, gitu ya. Saudara-saudara, itu semua tidak akan jadi kenyataan kalau kita tidak memulai dengan langkah awal. Ya, itu semua juga bisa menjadi gagal kalau langkah awalnya enggak benar. Oleh sebab itu bagus sekali ya tema dari gereja ini. Kita harus memulai dengan benar. Saudara-saudara, mari kita lihat selanjutnya ya. Kayaknya saya mendingan dibantu aja deh Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ada yang bisa kan ya bantu? Oh ini dia ya. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, langkah awal memang sangat menentukan. Ya, kita mau baca nih beberapa pendapat dari orang-orang terkenal di dunia. Ya, saya nggak kenal orang-orang ini Bapak Ibu, tapi tulisan mereka kan sudah mendunia gitu ya. Kita baca dulu yang pertama dari Mark Twain. Saya kalau nggak salah ini adalah seorang penulis ya. Langkah pertama adalah yang terpenting dari semua langkah yang akan diambil seseorang. Yang kedua dari Jim Rohn. Langkah pertama yang baik adalah kunci untuk kesuksesan. Dan yang ketiga dari Shannon L. Alder, hidupmu akan berubah dengan langkah pertama yang benar. Ya, jadi langkah pertama itu akan menentukan untuk selanjutnya akan seperti apa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingat benar ya, waktu saya SD itu di tengah jalan ya, saya bisa akhirnya sekelas dengan kakak saya. Padahal kakak saya masuk lebih dulu. Karena mungkin beliau adalah anak laki-laki gitu ya. Jadi suka bandel-bandel begitu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Sehingga masuk lebih dulu tapi keluar sama-sama. Gitu ya. Ada satu tahun di mana kami satu kelas gitu. Orang tua saya bukan orang kaya. Ya, ibu saya itu adalah single parent sejak saya umur 3 tahun. Jadi mengasuh 2 orang anak, kakak saya dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kami lulus bersama dari SD itu dengan susah payah. Karena ibu saya harus membayar 2 ujian ya untuk 2 orang anak, 2 ijazah untuk 2 orang anak. Itu berat buat beliau. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, akhirnya untuk melanjutkan ke SMP, ibu saya bilang, dari 2 anak kayaknya cuma 1 anak saja mama kuatnya membayari sekolah. Saudara-saudara kakak saya udah bilang, udah kamu aja gitu ya. Enggak, saya bilang, saya masih menghormati kakak saya karena beliau laki-laki. Di otak saya dari kecil udah ditanamkan ya, kalau nanti perempuan itu ikut suami aja, ya kan. Suaminya dokter, ntar ikut dipanggil bu dokter. Benar gak ibu? Iya kan? Jadi gak usah jadi dokter. Kalau cewek-cewek itu enak aja pokoknya yang penting nanti dapat suami dokter. Ya, jadi panggil bu dokter. Suaminya seorang hakim, nanti istrinya juga dipanggil bu hakim.
Iya kan? Jadi nggak usah perlu repot-repot lah. Kalau cowok ya harus jadi dokter. Nggak ada misalnya istrinya dokter, terus suaminya yang bukan dokter dipanggil Pak Dokter, Pak Dokter. Nggak ada begitu. Ya saudara dikasih Tuhan. Jadi saya bilang Koko aja. Ya, Koko yang melanjutkan sekolah. Dia bilang enggak. Kalau saya yang sekolah ntar gagal lagi gitu kan. Sayang duitnya mama. Kamu aja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya nggak pakai suit lagi nggak Bapak Ibu ya. Kakak saya bilang kamu aja. Ya udah saya yang melanjutkan. Saudara-saudara memang saya orangnya senang belajar. Dari kecil saya senang belajar itu ya. Masuk SMP. Setelah SMP ya dengan perjuangan juga 3 tahun di SMP itu banyak hutangnya ibu saya gitu ya. Untuk lulus sampai selesai SMP. Setelah itu ibu saya bilang sudah sekarang stop. Mama sudah tidak kuat lagi membiayai pun satu anak nggak bisa. Ya, jadi sudah stop sampai SMP saja. Tapi jiwa saya meronta, ya kan. Saya pingin belajar, pokoknya saya pingin sekolah lagi. Gimana caranya? Saudara-saudara di doa malam, ya Bapak Gembala saya bilang waktu itu, kamu mau sekolah lagi? Mau. Ini ada sekolah nih, kasih beasiswa, tapi kamu harus lulus, gitu ya. Kamu harus mengerjakan dengan baik. Saya bilang oke, ya kan. Saya coba. Saya berdoa. Yang pertama kita mesti berdoa Bapak Ibu ya. Apapun usaha yang mau kita lakukan maka langkah pertama setiap anak Tuhan adalah takut akan Tuhan. Ya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara kita lihat dulu ya dari ayat Alkitabnya ya. Mari kita baca Mazmur 119 ayatnya, ya ini Mazmur 119 ayat 30. Kalau ayat Alkitab baca sama-sama ya. Mari Bapak Ibu 2, 3. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Amsal 12 ayat 28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Dari SMP saya sudah belajar Bapak Ibu bahwa awal dari segala berkat itu adalah takut akan Tuhan. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jadi saya sudah mengalami dari sejak kecil. Dan saya melihat kalau saya sekarang sedang merenungkan terus nengok ke belakang ya. Saya bisa nangis sendiri. Bagaimana tangan Tuhan bekerja untuk saya. Bagaimana kuasanya yang luar biasa itu menolong saya. Karena saya menyerahkan langkah awal saya kepada Tuhan. Saudara-saudara lulus dari SMP tadi saya lanjutkan ya. Saya berserah sepenuh kepada Tuhan. Tuhan saya masih mau belajar. Saya masih mau sekolah. Tapi saya nggak punya biaya. Tolong saya Tuhan dengan caramu. Itu anak SMP loh Bapak Ibu. Saudara kasih Tuhan. Kemudian dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya dia buka jalan. Tapi saya harus melangkah. Yang pertama saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Yang kedua saya mengusahakan apa yang dibutuhkan untuk saya dapat beasiswa. Saya pergi sendiri Bapak Ibu, ngurus kesehatan. Ya, itu harus ada apa namanya, kalau sekarang ronsen ya Bapak Ibu ya. Pokoknya bukti kesehatan, itu saya urus sendiri. Harus ada surat kelakuan baik, waktu itu saya urus. Ya di kepolisian Bapak Ibu. Anak SMP baru mau masuk SMA itu. Ya semua urus sendiri. Sudah dikasih oleh Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya tes. Ya kan di seminari Bethel waktu itu yang menyediakan. Saya nggak tahu seminari Bethel itu apa. Jujur yang penting di otak saya harus belajar. Saya mau sekolah. Saya nggak tahu nanti belajarnya apa. Pokoknya saya sekolah titik dan sekolahnya gratis. Itu Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi di awalnya saya harus ikutin langkah itu. Nah masuk ternyata saya dapat beasiswa 3 tahun ya. Kalau dulu ada yang namanya sekolah pendidikan guru. SPG ya kan. Saya masuknya yang SPGA. Sekolah pendidikan guru agama. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya percaya. Semua yang saya alami sekarang karena saya pernah memulainya puluhan tahun yang lalu. Saya melangkahkan kaki saya
Ya, dan sekarang saya tetap jadi guru, ya kan. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Oleh sebab itu, nggak mau tahu Bapak Ibu ya, apa cita-cita Bapak Ibu, pengharapan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi langkah awal itu sangat amat penting. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini dia. Salah seorang tokoh yang akan kita bahas ya, mudah-mudahan selesai tepat waktu. Karena guru kadang-kadang ngomongnya banyak Bapak Ibu ya. Suka nggak bisa ngerem ya, saya usahakan Bapak Ibu ya. Kita mau belajar dari tokoh yang namanya Yusuf. Ya, Yusuf ini memulai langkahnya dengan benar. Ya, anak muda zaman sekarang nih pakai bahasa anak muda. Ya, dia starting well. Ya, dia memulai langkahnya dengan benar, yaitu memilih hidup di dalam kebenaran. Jadi langkah awal yang dilakukan oleh Yusuf di sepanjang perjalanan hidupnya adalah memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Ini patut ditiru Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Kita lihat dalam Kejadian 37 ayat yang kedua. Nah, sama-sama lagi kita baca ya. 2, 3. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf anaknya ya, tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya ampun ibu, itu mah anak kepo ya kan. Itu mah macam netizen zaman sekarang gitu ya. Ada hal-hal yang buruk diadukan. Wah itu kan bukan sifat yang baik Bu. Nah banyak guru sekolah minggu menafsirkannya juga seperti itu. Di dasarnya anak tukang ngadu kan gitu ya. Kakak-kakaknya melakukan kejahatan diaduin kepada ayahnya. Tapi Bapak Ibu kalau diperhatikan baik-baik tafsirannya tidak seperti itu. Ketika Yusuf mengadukan kelakuan saudara-saudaranya yang enggak benar, saudara-saudaranya yang sering melakukan kejahatan, itu bukan karena Yusuf tukang ngadu. Intinya adalah Yusuf tahu apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya adalah ketidakbenaran. Tapi Yusuf enggak ikut-ikutan. Dia juga tidak takut hanya gara-gara banyak saudara-saudaranya melakukan kejahatan, saya sendiri yang tidak melakukan kejahatan. Mayoritas tidak baik, lalu saya ikut-ikutan tidak baik. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Luar biasa Yusuf ini. Umur 17 tahun tapi dia sudah menetapkan langkah. Langkah awalnya adalah hidup di dalam kebenaran. Enggak mudah Bapak Ibu, sudah-sudah dikasih oleh Tuhan. Apalagi anak-anak ya zaman sekarang di lingkungan yang enggak benar itu suka takut. Ya kan, wah yang lain pada bolos, masa saya sendiri enggak bolos gitu ya. Di tempat pekerjaan yang lain pada korupsi kecil-kecilan, masa saya enggak ikut-ikutan gitu ya Bapak Ibu. Saudara-saudara tuh yang lain sudah menikah nih ya. Itu kalau ada tamu dari luar negeri harus nemenin, disodorkan wanita-wanita. Gak enak kan, karena mereka semua menikmati, masa saya enggak? Saudara-saudara, sampai-sampai apa yang mayoritas kemudian kita pikir itu benar. Karena semua orang melakukan seperti itu. Saudara-saudara, hari ini kita harus meniru Yusuf. Yusuf tahu sejak umur 17 tahun. Apa yang tidak benar ya tidak benar. Saya tidak akan melakukan sekalipun itu dilakukan oleh orang banyak. Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak belum tentu benar. Amin. Mayoritas belum tentu benar. Makanya gak perlu takut walaupun sendirian ketika kita benar. Enggak perlu takut Bapak Ibu. Tuhan akan menjadi pembela kita. Ya tetap hidup benar. Nah langkah pertama ini udah bagus. Jadi Yusuf tidak ikut-ikutan. Dia memutuskan untuk hidup benar. Dan ketika dia melaporkan kakak-kakaknya itu pun dalam rangka kebenaran Bapak Ibu. Ketika dia adukannya benar kepada bapaknya. Dia gak cerita-cerita kepada teman-temannya. Wih kakak gua jahat loh. Ih kakak gua melakukan ini tuh kepada orang banyak sehingga semua orang tahu kan tidak.
Yusuf bukan netizen zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat ada sesuatu yang gak baik, sekarang gampang pegang HP, direkam gitu Bapak Ibu ya. Lalu dia upload sehingga semua orang tahu. Dia gak gitu, dia tahu kemana dia harus melaporkan. Yaitu kepada papanya, supaya papanya nanti yang akan membereskannya. Itu langkah terbaik sebenarnya yang dilakukan Yusuf buat kebaikan kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakaknya kan berasumsi justru sebaliknya. Nah itu urusan mereka Bapak Ibu. Yang penting Yusuf tetap hidup benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama. Nah kemudian berkembanglah Bapak Ibu. Ya, kata orang langkah pertama itu menentukan ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi kita mau lihat Bapak Ibu, ternyata langkah pertama yang benar yang baik saja belum cukup Bapak Ibu. Karena setelah langkah pertama akan ada langkah-langkah selanjutnya. Setelah langkah pertama ada puluhan, ratusan, ribuan langkah berikutnya. Langkah pertamanya sudah benar. Tetapi langkah-langkah selanjutnya harus dijaga untuk tetap benar. Makanya poin yang kedua Bapak Ibu saya kasih judul running well. Yaitu memelihara dengan benar. Berjalan dengan baik. Langkah yang pertamanya udah bagus. Ya, udah benar ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu bagus Bapak Ibu. Tapi perlu untuk terus melangkah dengan baik. Tidak sedang kampanye Bapak Ibu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Harus terus melangkah dengan baik. Mari kita sama-sama lihat ya. Ada beberapa nih pendapat juga dari orang-orang terkenal. Yang pertama nih. Langkah pertama hanyalah awal dari perjalanan. Konsistensi dalam langkah berikutnya adalah kunci untuk mencapai tujuan. Dari Harvey Mackay. Yang kedua penting untuk memulai dengan baik tapi lebih penting lagi untuk terus melangkah menuju tujuan dengan tekad dan konsistensi dari Calvin Coolidge ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Langkah pertama udah benar tapi langkah selanjutnya harus dipertahankan tetap di dalam kebenaran. Saudara-saudara tadi saya udah bilang. Langkah awal adalah saya urus segalanya karena saya pingin banget ya kan untuk lanjut sekolah. Saudara-saudara, nah setelah masuk di asrama saya terkaget-kaget. Ya oh begini ya tinggal di asrama ya. Saudara-saudara ini zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mah katanya udah bagus asrama STTBI ya, seminari. Makannya pun luar biasa. Saudara-saudara karena banyak sponsor. Jangan-jangan WBI di sini juga jadi sponsor nih untuk seminari. Makannya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu ya ampun Bapak Ibu saya itu bisa puasa terpaksa. Ya karena saya nggak suka babi Bapak Ibu ya. Itu ada jadwal yang sampai saat ini saya hafal. Kalau hari Senin itu kacang hijau pakai tulang babi. Makan pakai nasi Bapak Ibu. Ya memang sehat tapi saya nggak suka gitu. Bapak Ibu nggak tanya kenapa saya nggak suka babi? Karena saya nggak mau seperti babi. Nggak bercanda ya. Kalau gitu yang suka babi kayak babi dong. Enggak ya. Memang saya nggak suka ya. Baru saya bisa, waduh ya 3 tahun loh. Saya nggak makan itu setiap hari Senin. Kebayang nggak Bapak Ibu? Jadi puasa terpaksa Bapak Ibu. Ya terus Jumat kacang merah Bapak Ibu. Kacang merah di sop pakai babi juga. Ya, lebih baik saya pilih kangkung yang keras-keras itu Bapak Ibu ya. Yang kalau dipotong itu nggak dibuka lagi ikatannya. Jadi sekali gebluk gitu ya. Terus gitu. Kalau kita kan dipotes-potes gitu Bapak Ibu ya. Terus kalau agak besar takut ada lintah-lintahnya gitu ya. Potong gitu kan. Kalau di sana enggak curut langsung dimasak begitu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya harus lewati itu. Karena saya punya tujuan. Saya mau berhasil nih. Saya nggak boleh gagal nih, ya kan? Udah dapat beasiswa free, saya harus gunakan kesempatan ini baik-baik. Saudara-saudara, ibu saya benar-benar angkat tangan. Bukan karena nggak mau,
Bukan karena beliau nggak sayang saya, memang tidak ada. Gitu. Jadi saya harus bertahan. Jadi dalam doa. Saudara-saudara, itu 3 tahun tuh setiap Senin sampai Jumat saya nggak makan Bapak Ibu. Beneran. Oh paling seneng itu kalau ada sponsor. Sekarang mah banyak sponsor. Ya kalau zaman dulu satu-satunya yang saya ingat sponsor itu adalah dari sekretarisnya Bapak Adam Malik. Seorang ibu, ya anak Tuhan. Sebulan sekali tuh dia pasti akan kasih. Ya makanan itu melimpah. Jadi pakainya nampan gitu ya kalau dia datang tuh. Isinya macem-macem Bapak Ibu. Saudara, tapi sebulan sekali. Nah sebulan sekali itu saya tidak puasa Bapak Ibu. Ayo. Biarpun waktunya puasa, enggak puasa supaya kebagian. Saudara saya bertahan. Ya, wah menghemat sehemat-hematnya gitu ya. Jadi saya harus keluar dari tempat ini dengan keberhasilan. Dan puji Tuhan akhirnya berhasil Bapak Ibu. Setelah itu saya nggak kuliah. Teman-teman melanjutkan kuliah, ya nggak ada lagi duitnya. Stop, tapi hati ini kepingin kuliah. Gitu ya, saya pendam Bapak Ibu. Satu saat nanti saya bilang kalau saya punya uang saya harus kuliah. Bener Bapak Ibu. Anak saya yang besar SMP, yang kecil SD kelas 6. Saya kuliah lagi, ya kan. Karena udah putuskan saya harus berhasil, ya kan. Saya mulai dari langkah awal, maka saya harus selesaikan. Saya harus bagaimana memelihara ya semangat yang ada di dalam saya ketika saya mulai melangkahkan kaki yang pertama. Saudara-saudara puji Tuhan ya. Sampai saat ini Tuhan masih terus buka jalan buat saya. Ya ini saya sedang masuk semester 2 Bapak Ibu. Ya karena ada yang memberikan saya beasiswa juga ya untuk kuliah S3 Bapak Ibu. Udah nenek-nenek loh Bapak Ibu. Saya ini cucu udah 4 ya. Cucu saya udah 4, yang besar udah kelas 2 SD. Saudara-saudara, tapi saya masih suka belajar. Emang dasarnya suka belajar Bapak Ibu ya. Saya mau mulai dengan langkah yang benar dan saya harus bertahan. Apapun cobaannya, apapun tantangannya, apapun rintangannya. Ya, emang enak kalau ibu-ibu itu kuliah, nggak enak Bapak Ibu. Ya, ketika mau ujian, anak saya juga ujian. Ya, dua-duanya itu nggak mau les, nggak mau Bapak Ibu. Jadi saya harus urusin mereka dulu, ajarin mereka dulu dua-dua ini. Saudara-saudara, baru mereka udah selesai malam-malam, tengah malam jam 1, jam 2. Saya belajar Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu resikonya. Karena saya sudah melangkah pertama, maka saya harus teruskan langkah itu. Saya harus pelihara itu. Saudara kita lihat ya dengan Yusuf. Kita baca dulu ayat ini. Ya kita baca dulu ayatnya ya. 2, 3. Mazmur ya 126. Ya 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Filipi 3, 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang berjalan maju walaupun sambil menangis karena banyak tantangan, itu akan bersorak-sorak. Saudara-saudara perlu ya bukan hanya menetapkan langkah pertama. Langkah pertama baik ya, tapi itu akan diikuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Kita harus konsisten ya. Sejak awal percaya sama Tuhan Yesus, apapun masalahnya, ya apapun tantangannya harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Harus hidup benar ya. Tadi langkah pertamanya adalah mau hidup benar, memilih hidup benar. Sekarang kita lihat ya. Yusuf running well, ya. Yusuf memelihara langkahnya. Yusuf melakukan, berjalan dengan langkah-langkah selanjutnya. Dia konsisten dalam kebenaran.
Saudara-saudara, jadi bukan di awal aja aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Bagus banget gitu ya. Saudara-saudara, tapi Yusuf tetap mempertahankan apa yang telah dilakukan di langkah awal. Yaitu hidup dalam kebenaran. Dia konsisten banget dalam kebenaran. Itu dibuktikan Bapak Ibu. Kita lihat ya, tuh kalau gambarnya udah pada tahu tuh ya. Oh Yusuf itu digoda ya oleh nyonyanya ya, oleh bosnya. Nah kita lihat ayat-ayatnya dalam Kejadian 39 ayat 10 sampai 12. Sama-sama ya, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudara, secara ya kan kondisi mendukung, secara objek ya yang mengajak Yusuf untuk melakukan dosa juga mendukung. Saudara-saudara, ini istrinya Potifar itu adalah orang kaya, nyonya. Saya selalu bilang ya, sejelek-jeleknya orang kaya pasti cakep Bapak Ibu. Iya Pak iya? Iya Pak iya? Iyalah, ya tertarik benang gitu kan. Ya kan, pasang apa di hidungnya, dari pesek jadi macung. Ini kalau saya orang kaya beneran saya lebih cantik dari saat ini. Ya kan, saudara-saudara. Tapi secantik-cantiknya orang miskin, jelek aja kelihatannya. Beneran Bapak Ibu. Ya kan, orang kaya itu biarpun bawa tas kresek, dibilangnya tas kresek yang termahal. Keluaran LV. Ya, saudara-saudara, tapi kalau orang miskin bawa tas beneran asli, nggak dianggap Bapak Ibu. Dicurigai, wah ini KW gitu Bapak Ibu. Pokoknya udah gak enak aja dah kalau orang miskin ya. Saudara-saudara, ini istrinya Potifar, orang kaya, perawatannya mahal, pasti cantik Bapak Ibu. Nah di mana coba cowok-cowok ya kan? Disodori, kata orang zaman sekarang ya, kucing disodorin ikan asin gitu ya, disodorin dendeng pasti akan dilahap gitu ya. Tapi tidak tuh dengan Yusuf. Ya sudah dikasih sekalipun banyak pria-pria seperti itu di luar sana, sini mah nggak ada Bapak Ibu. Mulai dari yang bawah sampai yang atas semuanya tidak suka ikan asin kan? Ayo. Tapi dendeng suka Bu gitu ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Sekalipun mayoritas melakukan itu. Tapi aku tidak. Aku mau hidup dalam kebenaran sesuai dengan langkah awal. Dipelihara terus untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yusuf menolak. Ya dipaksa, dirayu lagi. Kondisinya, situasinya memungkinkan. Karena sepi, ya kan nggak ada orang. Terus Yusuf itu sudah dipercayakan oleh tuannya sendiri. Ya kan sebagai orang ya tingkatannya paling tinggi lah di antara pelayan-pelayan di situ. Wah ini kesempatan. Tapi itu tidak dilakukannya karena Yusuf tahu untuk berjalan dengan langkah yang benar setiap waktu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan sekarang yang terakhir. Udah demen banget ya dengar kata terakhir ya. Sekarang sebentar lagi dapat angpau ya. Dapat gak sih Pak? Dapat ya? Nah, kalau gitu saya nggak mau pulang duluan. Saya tunggu sampai terakhir ya kan. Siapa tahu saya juga dapat angpau ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga ya adalah finishing well. Ya, yang pertama starting well. Mulai dengan langkah yang benar. Kemudian ada ribuan langkah di tengah-tengah sebelum selesai. Kita harus jaga untuk tetap di tracknya, di jalurnya Bapak Ibu. Sampai kemudian yang ketiga kita harus mengakhirinya pun dengan benar, dengan baik ya. Kita baca
Nah kalau yang ini penting nih karena terakhir ya sama-sama. Kita baca yang pertama, 2, 3. Penting untuk tidak hanya memulai dengan baik, tapi juga untuk menyelesaikan dengan baik. Itulah yang membuat perbedaan. Itu kata Tony Robbins ya. Yang kedua, menyelesaikan dengan baik lebih penting daripada memulai dengan baik. Itu kata Zig Ziglar. Yang ketiga, selesaikanlah pekerjaan Anda dengan baik karena tidak ada yang ingat dengan baik bagaimana Anda memulainya. Dari Gilbert Lumuindong. Bukan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memulai dengan benar itu baik. Melangkah terus di jalur dengan benar itu juga baik. Tetapi harus diselesaikan juga dengan benar. Harus ada finishing well. Saudara-saudara, suatu saat ya seorang pelukis terkenal yang melukis Mona Lisa. Siapa itu? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak kenal kan? Ya udah, jadi karena nggak kenal, percuma juga saya kasih tahu namanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dia juga melukis sebuah lukisan yang sangat amat terkenal. Namanya Last Supper, bukan nama pelukisnya, tapi judul lukisan yang terkenal kedua selain Mona Lisa, yaitu makan malam atau perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Saudara-saudara, dia mulai merencanakan ya untuk melukis sesuai dengan bayangannya Bapak Ibu. Jadi imajinasinya. Jadi kalau lihat ada gambar Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya, bukan berarti seperti itulah keadaannya. Karena habis Tuhan Yesus makan malam kan dia nggak selfie-selfie. Iya kan, nggak foto-foto Bapak Ibu. Jadi itu bukan dokumentasi resmi gitu ya. Itu imajinasi saudara-saudara. Nah kemudian dia mulai melukis. Yang pertama dari 13 model berarti ya. Yesus dan 12 murid-murid. Maka dia mau lukis yang pertama Yesus dulu. Dia mau cari orang yang kira-kira menurut dia sesuai dengan dia baca Alkitab. Orang yang punya karakter seperti Yesus. Dia cari kemana-mana, akhirnya ditemukan. Di mana? Di gereja. Ya, ketika di gereja ada paduan suara anak-anak muda. Dia lihat ada satu anak muda yang wajahnya mirip sama Tuhan Yesus menurut pendapat pelukis ini. Saudara-saudara akhirnya dipanggil kemudian dilukis bersedia. Saudara-saudara berikutnya lagi ya murid yang pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir dia kesulitan Bapak Ibu untuk menyelesaikan lukisan itu karena dia belum menemukan salah satu murid yang namanya Yudas Iskariot. Yang dalam pandangan pelukis ini dia harus orang yang kejam, yang mukanya itu sangar, yang sorot matanya itu menyeramkan. Itu sulit sekali Bapak Ibu. Dia udah cari kemana-mana, pinggir-pinggir jalan dia cari Bapak Ibu. Terakhir dia punya ide, wah kalau orang seperti ini mungkin adanya di penjara. Maka dia datangi penjara-penjara. Dan satu saat Bapak Ibu dia menemukan ya orang yang wajahnya itu mirip banget dalam gambarannya seperti Yudas Iskariot. Ya dia ada di penjara isolasi Bapak Ibu. Jadi penjara yang hanya khusus dia sendiri. Di bawah tanah ya, coba boleh nggak minta izin dikeluarkan sebentar. Akhirnya boleh, keluarlah orang ini kemudian dilukis Bapak Ibu. Selesai lukisannya sebelum ia dikembalikan ke dalam penjara. Nah napi ini bilang, Pak permisi ya, apakah Bapak masih ingat saya? Terus dia bilang, enggak saya enggak ingat, kayaknya ini baru pertama kali kita ketemu. Di penjara ini saya baru lihat kamu. Tidak. Ya, Bapak pernah juga melukis saya. Yang benar gitu ya. Yang mana? Murid yang mana? Bukan murid. Tapi Bapak pernah melukis saya sebagai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, waktu hanya 6 tahun kurang lebih telah mengubah karakter seorang yang mirip Yesus. Kemudian menjadi karakter seperti Yudas Iskariot. Saudara-saudara, pertamanya anak muda ini mungkin melangkah dengan benar. Tetapi tidak finishing well. Tidak menjaga langkahnya sehingga ia tidak mengakhiri dengan baik.
Saudara, bisakah kita seperti itu? Ada kemungkinan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus memulai dengan benar, mempertahankan untuk tetap benar, dan harus mengakhirinya dengan benar. Kita lihat Bapak Ibu ya, ini kesimpulannya. 2 Timotius 4 ayat 6, kita baca sama-sama ya ayatnya 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara-saudara pasti tahu perkataan siapa ini, yaitu Rasul Paulus. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ku mulai dengan benar, ku jalani dengan benar, dan ku akhiri dengan benar. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu finishing well Bapak Ibu. Tadi yang pertama dia memilih untuk hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua ia konsisten dalam kebenaran. Dan yang terakhir sampai akhir dia tetap di dalam kebenaran. Ayatnya kita baca dari Kejadian 50 ayat 24 dan 26. 2, 3. Berkata Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Terus dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempah dan ditaruh dalam peti di Mesir. 17 tahun umurnya dia mulai melangkah dengan benar. Memilih untuk hidup dalam kebenaran. Sepanjang perjalanan hidupnya ia digoda, ditantang, banyak rintangan untuk dia melenceng dari kebenaran. Tapi dia mengusahakan untuk tetap di jalan kebenaran. Konsisten. Dan kemudian sekarang ia tiba di ujung harinya. Di ujung tahun-tahun perjalanannya. Dia bilang, pokoknya nanti kalau aku mati jangan lupa ya. Ketika kalian masuk ke tanah perjanjian, bawa pula tulang-tulangku ini ke Israel, ke tanah Kanaan. Saudara-saudara hatinya masih tetap tertuju kepada Tuhan. Hidupnya masih tetap di dalam kebenaran sampai pada akhirnya. Dari umur 17 tahun kemudian dia meninggal 110 tahun di Mesir. Di lingkungan orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Apakah Yusuf terpengaruh untuk akhirnya tidak menyembah kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Dia memang pejabat, saudara-saudara, orang kedua di negeri Mesir. Tapi hatinya tidak pernah terpengaruh untuk mengikuti para pejabat lain. Yang tidak mengenal Tuhan tapi menyembah kepada patung-patung. Pada dewa-dewa. Ia mempertahankan hidup dalam kebenaran sampai akhir. Kurang lebih 90 tahunan Bapak Ibu. 90 tahun lebih dia menjaga dirinya untuk tetap konsisten di dalam kebenaran. Itulah sebabnya saya berani mengatakan Yusuf finishing well. Bapak Ibu, saya nggak tahu masih berapa ribu langkah lagi di depan kita. Tetapi langkah pertama yang Bapak Ibu ambil untuk percaya kepada Tuhan itu sudah sangat benar. Tapi itu harus dilanjutkan untuk tetap hidup benar. Jaga untuk tetap hidup benar sekalipun orang lain tidak benar. Kita harus berani walaupun sendirian untuk tetap hidup benar. Saudara-saudara jangan kalah sama ikan di laut. Ya, saudara-saudara ikan di laut, ya, laut itu rasanya asin kan air laut, bener ya. Tapi coba Bapak Ibu ya tangkap tuh ikan dari laut. Kemudian langsung digoreng. Ya habis itu angkat. Makan Bapak Ibu. Rasanya apa? Rasanya apa? Halo? Enggak dapat angpau berarti. Rasanya panas Bapak Ibu. Kan tadi baru digoreng terus dimakan. Panas Bapak Ibunya. Berarti gak dapat angpau. Saya aja yang dapat angpau ya. Saudara, ikan di laut.
Dari lahir ya dia di laut ya. Laut itu rasanya asin, tapi kalau ikannya ditangkap kemudian kita olah nggak pakai bumbu pun Bapak Ibu, dia nggak pernah rasanya asin, benar? Masa kita kalah sama orang-orang di luar sana? Kalau kita masuk ke lingkungan, habis mereka pada mabuk Bu, makanya saya ikutan mabuk deh gitu ya. Habis mereka pada judi Bu, maka saya judi deh Bu gitu ya. Habis mereka pada nyontek Bu, maka saya nyontek deh Bu. Ya habis sekarang lagi musim AI, ya kan. Wah itu saya ambil skripsinya dari situ Bu, karena gampang gitu ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Semua lakukan itu kita lakukan. Tidak, kita harus tetap bertahan sampai akhir. Nah ini benar-benar kesimpulannya. Harus dibaca sama-sama. Ya habis itu saya berhenti. 2, 3. Langkah awal yang baik harus konsisten diikuti langkah berikutnya sama baik. Supaya kita dapat mengakhiri perjalanan dengan baik. Salah satunya dengan menguasai diri kita untuk tetap bertahan di dalam kebenaran sampai di akhir langkah kita, sampai berjumpa Tuhan di keabadian. Amin. Tetap bertahan ya. Mari kita datang ke Bapa yang baik di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bimbing kami terus Tuhan untuk dapat melangkahkan kaki ke jalan-jalan-Mu. Memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Lalu konsisten hidup dan menjalani hari-hari kami di dalam kebenaran. Sampai akhir nanti Tuhan, kami tetap hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kongsi Fa Chai, Xinian Kuai yang memiliki arti selamat tahun baru, selamat sejahtera. Kalimat ini sering diucapkan pada saat tahun baru Imlek. Sebagai pengikut Kristus, kita boleh ikut merayakan tahun baru Imlek karena ini merupakan momen untuk kita bersilaturahmi pada saat berkumpul dengan anggota keluarga lainnya. Kiranya kasih dan karakter Kristus yang ada di dalam kita semakin nyata dan bisa dirasakan oleh orang lain pada saat kita bersilaturahmi. Berikut kita akan simak informasi penting untuk minggu ini. Siang ini untuk ibadah youth diliburkan dan pada tanggal 14 Februari 2024 dengan adanya pemilu maka ibadah wanita diliburkan. Dan kita akan kembali dalam ibadah doa pada hari Kamis pukul 4:30 sore di Gedung 35. Dan di bulan Februari, ibadah Kompas akan diadakan pada tanggal 17 Februari 2024 pada pukul 6:30 malam di Gedung 52 lantai 2. Kali ini akan membahas tentang fondasi cinta dilayani oleh Bapak Jarod Wijanarko. Minggu 18 Februari 2024, ibadah raya akan diadakan pada pukul 8 pagi yang akan membahas tentang Spirit of Excellence dilayani oleh Bapak Frankie Kuncoro. Dan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membahas tentang berani bersaksi yang diadakan di Gedung 52 lantai 2. Dan untuk anak-anak muda diundang hadir pada Special Valentine pada pukul 12 siang di Gedung 52 lantai 2 dengan tema Love is Not Blind. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati and happy Sunday. Atau disebut Kowari, akan mulai kembali diadakan. Ibadah onsite perdana akan dilakukan atau diadakan hari Sabtu tanggal 24 Februari jam 6 sore di Gedung 52 lantai 2. Jadi untuk para wanita mandiri dicatat tanggalnya dan diingat jamnya tanggal 24 Februari pukul jam 6 sore di Gedung 52 lantai 2. Oke itu aja. Kita akan melakukan persembahan akan dilakukan 2 kali. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, Bapak Ibu boleh membarcode atau scan barcode ini yang tertera pada layar Bapak Ibu.
Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari tokoh Alkitab itu Yusuf Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Kami boleh memulai langkah kami dengan kebenaran Engkau Tuhan. Dan konsisten sampai akhirnya kami mengakhiri dengan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, berkati kami, dan menyertai kami sampai kami akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang kami sudah siapkan Tuhan, kiranya melalui persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Engkau mendengar Tuhan, Yesus menjawab Engkau menjawab ya Yesus. harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Jangan semua untuk bangkit berdiri. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu
Tuhan, karena Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, berkat-berkat rohani yang Tuhan telah berikan kepada kami sepanjang kami ibadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk semua hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan akan pakai kami terus menjadi alat di dalam tangan-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sampai nanti Tuhan panggil kami pulang. Tuhan, terima kasih kami ucapkan juga buat semua anak Tuhan, jemaat yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, beribadah dengan serius Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau akan berikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu. Engkau akan berikan mereka jalan keluar sesuai dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelumnya Tuhan memberkati gereja ini. Penggembalaan, seluruh staf penggembalaan, seluruh hamba Tuhan, semua jemaat. Dari anak-anak sampai lansia, Tuhan memberkati dan memelihara gereja ini, menjadikan gereja ini berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hati kepada Dia, angkat kedua tanganmu di hadapannya, dan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, terima segala berkat yang datang dari Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, Dia akan selalu ada untuk menuntun langkah-langkah kita, menguatkan, meneguhkan, membuat kita tabah menjalani hari-hari kita, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.